Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Agam Arsyad. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari kelompok 3 beserta teman saya, Siti Hajar dan Yakub Dalimunte. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat. Makalah yang berjudul Hubungan Manajemen dengan Ilmu Lainnya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu yang bersifat universal, yang sistematis, mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, serta konsep-konsep yang memikirkan bagaimana dan mau kemana suatu organisasi itu digerakkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Hubungan manajemen dengan ilmu lainnya memiliki hubungan-hubungan yang sangat erat, karena dengan adanya manajemen di setiap ilmu yang diterapkan menjadi lebih terarah dan efisien tentunya. Berikut ini akan saya tampilkan atau jabarkan beberapa hubungan manajemen dengan ilmu lainnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu hubungan manajemen dengan ilmu hukum. Hubungan manajemen dengan ilmu hukum seperti hukum bisnis adalah di mana manajemen yang berarti mengatur, mengelola, dan memimpin dalam dunia bisnis sesuai dan berlandaskan hukum dan etika dalam berbisnis. Hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan harus dipatuhi agar dalam pelaksanaan berbisnis tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Poin yang kedua yaitu manajemen dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara berkomunikasi serta menggunakan berbagai alat komunikasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi sangat penting dalam kegiatan manajerial yang terjadi di suatu perusahaan. Oleh karena itu, ilmu manajemen sangatlah berkaitan dengan ilmu komunikasi dalam bidang kehumasan perusahaan, surat menyurat bisnis, serta pemasaran produk. Poin yang kedua yaitu hubungan manajemen dengan teknik industri. Teknik industri adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana merancang, mengatur, dan mengaplikasikan semua faktor-faktor seperti manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan analisis keuangan. Kajian manajerial menjadi suatu sistem dalam lingkup yang berhubungan dengan fungsi industri seperti penelitian dasar, penelitian operasional, pengembangan terhadap suatu produk baru melalui rekayasa industri, desain produk, perancangan sistem kerja dan ergonomi, dan lain sebagainya. Hubungan manajemen dengan teknik industri adalah dalam teknik industri diperlukan sistem pengawasan manajemen dan ditekankan dalam prosedur perencanaan, pengukuran, pengawasan untuk semua aktivitas dalam organisasi. Poin yang ketiga yaitu manajemen dengan ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan adalah kelompok disiplin ilmu terapan yang menangani kesehatan manusia dan hewan. Ada dua bagian ilmu kesehatan: studi, riset, dan pengetahuan mengenai kesehatan, serta aplikasi pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit, dan memahami fungsi-fungsi biologis pada manusia dan hewan. Hubungan antara ilmu manajemen dengan ilmu kesehatan adalah perencanaan dalam kesehatan, pengorganisasian, pengaturan staf, penggerakan pelaksanaan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Saya Yakub Dalimunte akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi manajemen dengan ilmu. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seseorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai
dengan membuat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam ilmu manajemen, ada 5 fungsi yang saling memengaruhi satu sama lain. Fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, penempatan atau pengarahan, dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, bukan tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau tujuan. Yaitu yang pertama, perencanaan. Adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer dapat mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi, pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Dan yang kelima, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai lebih efektif dan efisien. Maka fungsi manajemen dengan ilmu lain sangatlah berperan penting. Dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur untuk memecahkan berbagai macam masalah, sehingga sesuatu yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan efisien dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, dengan saya Siti Hajar akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu pentingnya manajemen dalam berbagai bidang. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencapai keberhasilan dan tujuan, di dalam kehidupan sehari-hari, manajemen harus terkoordinir dengan baik. Contohnya, manajemen di kehidupan sehari-hari ialah mengatur kehidupan rumah tangga. Suami ataupun istri harus bisa kompak dalam membangun keluarga yang baik, baik dalam keuangan, komunikasi, agar keluarga tetap harmonis. Jadi manajemen sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya manajemen kita dapat mengatur sesuatu dengan baik dan benar. Dan di dalam organisasi, manajemen sangat diperlukan, karena jika tidak adanya manajemen dalam sebuah organisasi, maka dapat dipastikan organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kalau dengan adanya manajemen di organisasi tersebut, semua pasti bisa terkendali dengan baik. Organisasi biasanya melakukan kegiatan-kegiatan positif. Dalam melakukan kegiatan, seringkali harus ada musyawarah dalam organisasi. Di dalam organisasi tentu ada yang namanya pemimpin organisasi dan anggotanya, dan juga pembagian kerja yang menimbulkan struktur organisasi. Struktur organisasi memperlihatkan dengan jelas bidang-bidang manajemen yang ada di dalam organisasi. Nah, dan pastinya dalam organisasi pasti terjadi musyawarah atau harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat agar semua berjalan dengan baik. Itulah mengapa manajemen di organisasi sangat diperlukan. Dan di manajemen pun juga punya peranan penting di organisasi, seperti peranan antar pribadi, peranan informasional, peranan keputusan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manajemen dalam kehidupan mahasiswa.
Manajemen dalam kehidupan mahasiswa sangat berperan penting. Penerapan manajemen yang ada kehidupan mahasiswa diantaranya yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang mahasiswa untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Yang kedua, keterampilan manajemen perencanaan. Keterampilan manajemen perencanaan merupakan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk dapat merencanakan apa yang bisa menjadi motivasi untuk mencapai suatu masa depan atau tujuannya agar tidak salah jalan. Yang ketiga, keterampilan manajemen pengorganisasian. Keterampilan manajemen pengorganisasian merupakan keterampilan yang dilakukan mahasiswa untuk dapat membagi setiap atau menjadwalkan kegiatan secara bijaksana. Yang keempat, keterampilan manajemen pengarahan. Keterampilan manajemen pengarahan merupakan keterampilan manajemen yang dilakukan mahasiswa dalam mengarahkan atau menempatkan sesuatu hal secara bijaksana. Jadi, kesimpulannya, dalam artian yang sederhana, hubungan manajemen dengan ilmu lainnya memiliki hubungan yang erat dengan ilmu lainnya. Karena setiap ilmu apapun itu pasti membutuhkan ilmu manajemen untuk mendapatkan hasil dan tujuan secara maksimal. Oleh karena itu, ilmu manajemen saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya yang saling melengkapi. Sekian dari kelompok 3, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.